Laptop budget, gaming, dan serba bisa. Itu jadi kata kunci kesuksesan kebanyakan model laptop, terutama salah satu lini favorit gue dari Acer yaitu Nitro 5. Di tahun 2020, Nitro 5 kembali di-refresh, dan kali ini siap menguasai pasar dengan performa jagoan, tapi nggak bikin dompet para gamer atau pencari laptop budget performa tinggi tekor. Dengan Intel 10th Gen serta Nvidia GTX terbaru, pastilah laptop ini menarik perhatian yang amat tinggi pada kelasnya. Halo Global Ferry di sini. Kali ini gue akan membahas tentang si Acer Nitro 5 tahun 2020 ini. Let's check it out. Seperti biasa, pertama gue akan ngomongin soal build body dan aesthetics-nya. Satu hal yang gue suka dengan lini Acer Nitro 5 adalah overall desainnya yang nggak begitu kaku banget, tetapi tetap garang sebagai laptop gaming. Dominasi warnanya adalah hitam dan tetap menjadi warna utama di sini, tetapi ada yang sedikit berbeda dari Nitro sebelumnya. Nitro sebelumnya memiliki aksen warna merah yang berada di hinge-nya, dan sekarang pindah ke strip di belakangnya. Ini memberikan aksen yang cukup unik dan sebuah desain change yang subtle, tapi menurut gue sangat nyaman dipandang karena memang warna favorit gue sendiri adalah warna merah. Untuk bodinya tetap kokoh build-nya walau bermaterial mayoritas plastik. Dan yang gue cukup suka di sini adalah profilnya cukup slim namun tetap kokoh. Berat totalnya adalah sekitar 2,4 kg dan menurut gue ini cukup portable banget untuk dibawa-bawa sebagai alat gaming on the go atau productivity. Beralih ke soal I/O ports, Acer Nitro 5 bisa dibilang punya segudang ports yang sangat lengkap. Di sebelah kiri kita disuguhkan oleh Ethernet RJ45, 2 USB 3 Type A, dan sebuah 3,5mm combo headphone jack. Sedangkan di sebelah kanan ada satu HDMI A port, satu USB 3.0, dan satu USB Type-C. Untuk USB portnya semua sudah mendukung USB 3.2 Gen 2 yang dapat mendukung data transfer hingga 10GB per second. Dan untuk Type A di sebelah kanan merupakan USB dengan mode power off USB charging yang siap membantu untuk mengisi daya perangkat pintar kalian saat kalian kehabisan baterai dan tidak bawa powerbank. Oke, sekarang sebelum beralih ke spesifikasinya dan performanya, gue akan bahas soal displaynya terlebih dahulu. Panel yang digunakan oleh Acer Nitro 5 adalah panel IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Viewing angle yang dimilikinya cukup luas, tentunya sesuai tujuannya untuk gaming, sehingga cukup nyaman digunakan di angle yang sedikit variatif sesuai posisi nyaman kita. Namun yang menarik di sini adalah untuk seharga Nitro 5 ini, penggunaan panel dengan refresh rate 144Hz is a major big plus. Navigasi antar Windows atau di dalam Windows terasa sangat mulus dan tentunya menikmati konten multimedia di sini dengan refresh rate yang tinggi dapat memanjakan mata kita. Untuk kontrasnya memang sudah cukup oke untuk konten multimedia ataupun gaming session kalian. Dan untuk soal kecerahan layar sendiri, kali ini Nitro 5 2020 ini sudah memiliki tingkat kecerahan 300 nits. Ini lebih tinggi dari pendahulunya yang baru 250 nits saja. Oh ya, untuk soal bezel sendiri, Acer Nitro 5 ini punya bezel yang lumayan tipis dan memberikan screen space yang cukup luas dan cinematic karena bezelnya yang tipis ini. Spesifikasi tentunya menjadi highlight yang lumayan menarik di Nitro 5 2020 AN51555 ini. Dilengkapi oleh Core i7 Intel 10th Gen 10750H dan juga Nvidia GTX 1650 Ti 4GB. Kombinasi ini memberikan performa laptop gaming on the go yang sangat mumpuni. Baik lagi, gue masih terkejut dengan how well laptop ini perform walaupun harganya masuk dalam segmentasi budget. Nah, spesifikasi ini jika ditranslate dalam performa akan gue tunjukkan sedikit dalam sebuah gameplay dari game yang lagi cukup panas, yaitu Genshin Impact. Genshin Impact secara default akan tersetting dalam graphics high dan gue rubah FPS cap-nya menjadi 60 FPS. Hasilnya, gameplaynya sangatlah smooth. Walau sepertinya masih ada sedikit stutter yang mungkin dikarenakan belum begitu optimalnya Genshin Impact sendiri, seperti yang gue rasakan baik itu di versi mobile maupun di versi desktop Windows version lainnya. Hal ini ditambah lagi terutama dengan layarnya yang super responsif di 144Hz ini. Bermain Genshin Impact di Nitro 5 overall dapat berjalan dengan sangat baik. Lalu kemudian tentunya gue coba sedikit untuk bermain dengan PUBG. Di game PUBG sendiri tentunya hal yang sama juga gue rasakan. In terms of performance, Nitro 5 juga masih sangat kuat menjalankan PUBG dengan grafis high. FPS limitnya pun masih bisa mencapai 60 FPS juga.
Sayangnya gue berani bilang gue jauh lebih berani dan lebih dalam tanda kutip jago main PUBG di mobile ketimbang di PC ataupun laptop. So the fault is actually at me. Lalu untuk soal memori dan storage, out of the box Nitro 5 sudah dibekali oleh RAM 8GB DDR4 dan juga SSD 512GB M.2 NVMe. Sebenarnya ada sebuah alasan kenapa gue tidak mencoba Call of Duty Warzone ataupun Modern Warfare kali ini. Itu dikarenakan space yang dibutuhkan game ini sekarang sangat besar sehingga SSD bawaannya sudah tidak muat lagi dikarenakan adanya aplikasi lainnya. Tetapi jika kalian hendak main Call of Duty di sini, kalian bisa bernafas sedikit lega. Karena Nitro 5 masih memiliki punya satu slot kosong M.2 NVMe yang siap menampung SSD kalian satu lagi. Atau jika butuh RAM tambahan, satu lagi slot RAM DDR4 juga sudah siap memberikan dukungan tambahan. Bahkan gak cuma sampai situ, Nitro 5 juga masih menyediakan opsi tambahan SATA untuk kalian yang masih butuh storage besar tanpa harus merogoh kocek cukup dalam untuk mengupgrade SSD M.2 NVMe-nya. Kali ini, Nitro 5 juga diberikan sistem thermal yang lebih baik oleh Acer. Peningkatan yang diberikan adalah kali ini Acer merubah letak intake atau exhaust-nya ke posisi yang lebih strategis dan memberikan si Nitro 5 4 ventilasi hawa panas. Ini diklaim Acer dapat memberikan peningkatan hingga 25% dalam heat management-nya. Selain itu, Acer juga memberikan fitur Cool Boost yang dapat diatur melalui NitroSense untuk memberikan performa gaming maupun content creation yang lebih adem saat penggunaan laptop Nitro 5 ini. Nah, ngomong-ngomong soal gaming, kedua game di atas sangat bergantung sama koneksi internet. Dan untungnya, Nitro 5 juga sudah dibekali oleh Wi-Fi 6 untuk koneksi nirkabel internet yang cukup stabil. Performanya pun dapat gue acungi jempol karena ketika mendownload kedua game tersebut, Acer Nitro 5 mampu menangkap speed semaksimal mungkin yang di-broadcast dari router gue. Untuk yang masih suka terhubung melalui kabel, Killer Ethernet E2600 siap menjadi penjaga kestabilan network kalian ini. Lalu kemudian untuk keyboardnya sendiri, si Nitro 5 ini juga nggak kalah kece. Selain memiliki format full size keyboard, ini juga dikarenakan untuk pertama kalinya Nitro 5 dibekali backlit keyboard dengan 4 zona RGB. Ini bisa membuat gaming session kalian semakin warna-warni. Salah satu mode yang gue suka adalah mode cycle-nya yang bisa memberikan efek gelombang berubah warna. Tapi kalau kalian suka yang lebih santai, kalian bisa men-set setiap zona ini untuk menghasilkan warna statik sesuai favorit kalian melalui aplikasi NitroSense. Nah, dari tadi gue ngomongin soal NitroSense, sebenarnya NitroSense itu apa sih? NitroSense merupakan aplikasi manajemen dari Acer untuk mengatur performa dan fitur dari Nitro 5 ini. Dan untuk mengaksesnya cukup dengan menekan tombol NitroSense yang berada di numpad-nya langsung. Sedangkan untuk trackpad-nya sendiri juga bisa dibilang tergolong cukup luas dan juga punya kenyamanan kliki yang ya cukup oke lah. Selain itu untuk trackpad-nya juga sudah mendukung multi-touch gesture, jadi kalian bisa menavigasi di Windows sedikit lebih fleksibel dan juga lebih responsif. Untuk soal performa baterai sendiri, Nitro 5 juga bisa dibilang cukup oke. Gue bisa mendownload semua game yang gue tes di sini dengan menggunakan baterai saja sebelum akhirnya perlu dicolok ketika downloadnya pun selesai. Kemudian jika saatnya untuk di-charge sudah tiba, kalian bisa langsung mencolokkan power adapter dari Nitro 5 ini yang gue cukup kaget karena dengan size yang kecil ini ternyata power adapternya sudah mendukung 135 watt. Karena bisa dibilang ukuran dari chargernya ini cukup kecil untuk sebuah laptop gaming. So, berapa sebenarnya harga yang dibanderol untuk Acer Nitro 5 ini? Sebenarnya di Indonesia sendiri Nitro 5 memiliki beberapa SKU. Di model yang gue uji coba ini adalah Acer Nitro 5 AN515-5576SK yang ditenagai oleh Core i7 10750H ditemani dengan GTX 1650 Ti 4GB. Khusus untuk SKU yang ini dibanderol dengan harga 16,499 juta. Lalu ada juga opsi i5 10300H dengan GTX 1650 Ti juga yang dibanderol lebih murah dengan harga 13,499 juta. Also, di setiap pembelian Nitro 5 kalian akan mendapatkan Microsoft Office Home and Student seharga 1,7 jutaan secara gratis di sini dan itu sangat menolong kalian dalam masa PJJ kali ini ataupun buat kalian yang masih work from home. Tentunya kalau kalian tertarik, link pembelian akan gue taruh pada kolom deskripsi di bawah ya Googles. Overall, Acer Nitro 5 bisa dibilang one of the best budget laptop.
Spesifikasi yang diberikannya sangat mumpuni dengan Intel Core 10 Gen, GPU yang sudah cukup gahar yaitu 1650 Ti, serta opsi storage yang banyak banget dan juga fleksibel. Ini yang gue suka dari Nitro 5 yaitu fleksibilitas untuk di-upgrade ke depannya. Selain itu, fitur lain seperti display 144Hz, thermal solution yang lebih baik, serta koneksi yang stabil berkat Wi-Fi 6 dan killer Ethernetnya membuat Nitro 5 menjadi salah satu opsi budget gaming yang menurut gue paling bersahabat di segi harga dan performa dalam kelasnya. Acer sendiri memiliki banyak opsi untuk kalian mulai dari all-in-one desktop, laptop productivity atau bisnis, serta tentunya gaming focus PC dan juga laptop. Kalian bisa langsung mengunjungi acer.co.id untuk mempelajari lebih lanjut soal solusi komputer dari Acer. Dan juga memilih laptop ataupun PC yang paling tepat buat kalian. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk langsung aja like dan share videonya. Subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel Gwigwi. Dan tentunya kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.